maka tugas kita hanya berdakwah dengan hikmah, dengan baik, hati ke hati. Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bagaimana Pak Ustadz menyikapi situasi yang membuat gaduh di tengah masyarakat kita ini? Jadi saling tuduh menuduh, ya, terutama banyak buzzer-buzzer yang meremehkan ulama, merendahkan ulama dan sebagainya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi Allah memberikan tahapan-tahapan dalam berdakwah. Yang pertama bil hikmah, tetap kita hikmah, karena kita tidak mengejar urusan dunia, kita mengejar akhirat. Maka tugas kita hanya berdakwah dengan hikmah, dengan baik, hati ke hati, ya, hindari kekerasan, anarkisme, hindari. Kita tetap optimis bahwa kalaupun kita secara zahir seakan-akan tidak berhasil, tapi kita tetap istiqomah dengan Allah SWT bil hikmah. Di kota Mekah Nabi juga mengalami keterancaman, kemudian dilempari kotoran dan sebagainya, tapi Nabi membalas dengan doa. Nabi tetap dengan hikmah, Nabi menghindari kekerasan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Memang seharusnya ini ketika terjadi kegaduhan, seharusnya tugas negara, ya, bukan dibiarkan masyarakatnya berperang sendiri. Harus negara turun tangan untuk meredam atau menutup pintu-pintu kegaduhan seperti ini. Jadi bukan malah dibuka, bukan malah digunakan atau dibiarkan buzzer-buzzer semakin membuat panas dan sebagainya. Seharusnya seperti itu. Tapi karena kondisi memang mengalami seperti ini, jadi kita tetap bil hikmah saja, bil hikmah, tenang, tetap jaga hubungan Allah, hindari kata-kata kasar, hindari kata-kata yang menyakiti orang lain, karena kita memang hanya itu tugasnya. Terus beri mau'izah hasanah, sampaikan kebenaran, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Jadi Allah sampai memberikan rambu-rambu, ya, tugas kamu hanya memberikan peringatan, jangan memaksa, ya. Kalau memang ada orang nggak mau diajarin, ya urusan dia dengan Allah, gitu. Toh alhamdulillah ada Allah yang akan menyelesaikan nanti di akhirat, gitu. Dan seperti itu kita terus bertahan, tetap kita saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Begitu terus menerus antar kebersamaan kita, tetap jaga persatuan bangsa, tetap jaga persatuan umat, tetap jaga. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masih damai-damai aja, kita jangan menggunakan fikih perang dalam suasana damai. Ini nggak ada apa-apa kok. Sebetulnya istilahnya pertarungan itu ya tetap kita berhikmah, tetap hikmah, tetap berdakwah. Ya, ini alamnya sudah alam maya, di alam maya. Kalau dulu kan di alam fisik, langsung di Medan Badar. Ya, jangan pindahin ke fisik, biarin aja kita terus bertarung. Buat pengimbangnya. Nah, mereka bikin web, kita bikin web juga. Mereka bikin YouTube, kita bikin YouTube juga. Ya begitu terus menerus. Wal mau'izatul hasanah. Mereka mengajak debat aja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, alhamdulillah Allah SWT menggerakkan orang-orang yang sekalipun dia mungkin non muslim, tapi dia punya hikmah, dia membela kita. Alhamdulillah ada yang bergerak untuk itu. Alhamdulillah Allah gerakkan, Allah munculkan orang-orang yang berani berdialog, berdebat untuk membela bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini dibuat gaduh dan sebagainya. Alhamdulillah itu ada saja, Allah gerakkan semua itu. Insya Allah kita pada bidang kita masing-masing, yang jadi kiai di pesantren, yang jadi ustadz ngajar di pesantren, teruskan istiqomah seperti itu. Kemudian apa kata para ulama? Khairul ibadatul waqti.
paling baiknya ibadah pada waktunya. Artinya apa ya? Masing-masing kita punya tugas. Kullun ya'malu ala syakilati. Kullun ya'malu ala syakilati. Masing-masing kita bekerja sesuai dengan porsi kita. Ya kiai-kiai, ustaz-ustaz, ya sudah pokoknya kita belajar mengajar, siapkan para ulama di masa depan. Seperti itu. Itulah Islam yang sebenarnya yang Allah ajarkan seperti itu. Dan semua ada fikihnya. Jangan salah praktek. Ada darul harb, ada darul silm, ada dalam fikih. Jangan dibawa darul harb ke darul silm. Fikih darul harb beda dengan fikih darul silm. Darul silm ya dakwah di Allah Subhanahu. Darul harb yang suruh jihad, qital, perang. Nah, itu beda. Jadi jangan salah bawa. Sebagian salah paham, akhirnya apa? Fikih darul harb dibawa ke darul silm, akhirnya terjadi kekacauan-kekacauannya. Nah, hendaknya kita harus menjadi seorang ulama yang bijak, seorang ustadz yang bijak. Ayo, nah hindari teman-teman semua bertengkar masalah khilafiyah. Ini juga masalah lagi. Jadi ilmu itu ada dua, ada usul, ada furu. Yang usul tidak boleh beda pendapat. Ini sudah sepakat semua ulama fikih. Seperti jumlah rakaat salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Ini semuanya sudah paten, nggak usah bertengkar di situ. Nggak boleh beda pendapat. Tapi ada yang furu. Furu itu apa artinya? Terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Di situ ada khilafiyah di situ. Nah, dalam khilafiyah nggak perlu cari yang paling benar. Nggak ada paling benar dalam khilafiyah. Semuanya benar. Itu dalam khilafiyah. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah nggak sholat subuh. Itu maksudnya. Jadi jangan bertengkar masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Sudah, itu semua kita bersatu. Ayo kita bersatu. Ini kadang-kadang masih terus aja memperdebatkan. Ada ilmu konsumsi ulama, ada ilmu konsumsi awam. Berdebat tentang aina Allah, di mana Allah? Allah di langit, di mana? Itu konsumsi ulama. Orang awam jangan diikutkan di situ. Mereka nggak tahu juga nggak dosa, nggak apa-apa. Ini berdebat di utop aina Allah. Toh juga masing-masing pendapat tidak bisa memastikan. Nggak bisa memastikan. Semua itu khilafiyah namanya. Itu khilafiyah fil akidah. Nah, begitu seharusnya kita menjadi muwajjih dalam kita berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu cara kita berdakwah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.